Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan hidup pada waktu-waktu yang akan datang sangat berat. Menghadapi hidup ini perlu penanaman akidah. Maka hendaklah penanaman akidah kepada anak betul-betul kita tanamkan semenjak dini. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menanamkan akidah kepada anak semenjak dini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berbonceng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Apa kata-kata yang diajarkan oleh Nabi? Ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Makna dari menjaga Allah adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga batas-batas Allah. Setiap yang diperintahkannya dilaksanakan, setiap yang dilarangnya ditinggalkan. Maka Allah akan menjagamu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang akan diterima dari jenis amalan yang dikerjakan. Jaga Allah, yakni jaga hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Yani selama kita menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah selalu bersama kita, menolong kita, dan kapan kita membutuhkan, maka Allah akan menolong kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil hendaklah kita menanamkan kepada anak kita bagaimana hendaklah dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta ke kuburan, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal, bukan meminta kepada orang yang tidak ada di hadapannya dengan dia menyeru berdoa. Tidak meminta kepada jin, tidak minta kepada malaikat, akan tapi dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia minta tolong sesuatu yang harus dia lakukan dan dia tidak mampu, dia pengen pertolongan, maka hendaklah dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita menanamkan bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya apabila umat mereka berkumpul, berupaya, bersatu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in
qad kataballahu lak. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan untukmu. Artinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seandainya mereka berkumpul, semua orang berkumpul untuk memudaratkanmu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan terhadap dirimu. Jadi kita tanamkan pada anak kita keyakinan kepada Allah, keyakinan yang jazim, yang kuat. Bagaimana dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberinya manfaat kalau Allah tidak mentakdirkannya. Maka janganlah dia berharap kepada manusia, tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan satu kemudaratan kepadamu, maka hendaklah kita yakinkan kepadanya bahwa kemudaratan itu tidak akan menimpa dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Maka janganlah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bahwa alat penulis terhadap takdir itu telah diangkat. Kalau kita lihat bagaimana kita menulis dengan pena, kalau pena itu sudah diangkat dari kertas yang ditulis, berarti tidak ada lagi penulisan. Lalu wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran menuliskan takdir itu sudah kering. Yani maksudnya kalau kita menulis kemudian tintanya sudah kering, penanya sudah diangkat, berarti tidak ada lagi perubahan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah yang seperti ini hendaklah betul-betul ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan terutama ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Sebagaimana Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman mengajarkan kepadanya akidah, akhlak, adab, ibadah, dan yang lainnya di dalam surat Luqman. Silahkan khususnya pada para orang tua dan terkhusus kepada para ayah untuk mencermati ayat tersebut atau surat tersebut. Bagaimana kita menanamkan akidah kepada anak kita semenjak dini, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang menghadapi era modern sekarang ini. Ia akan menghadapi bermacam-macam model kehidupan, bermacam-macam tantangan kehidupan di depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita keturunan yang soleh, yang kuat akidahnya. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.